Cute. Welcome to channel Sandia Hobi Dolan. Buat subscriber baru aku, kenalin, aku Sandia. Aku hobinya dolan ke toko ikan. Sebenarnya nggak ke toko ikan mulu sih, ke banyak tempat. Cuman subscriber aku suka minta aku untuk ngevideoin ikan gitulah pokoknya. Jadi aku lihat antusias para penonton aku ini lebih ke ikan ya. Ya, salam satu hobi deh. Oke, aku sekarang ajak kalian menuju ke Asakusa. Asakusa ini tempat yang terkenal ya guys. Biasanya para turis jalan ke sana. Di sana itu ada temple, Sensoji Temple namanya. Dan ada becak yang ditarik sama manusia kayak kalian yang pernah lihat di Instagram atau TikTok gitu. Ini lewat nih nanti. Coba. Nah, kalau kalian ketemu mereka berarti kalian udah berada di Asakusa. Selamat. Oke, kita siap untuk turun. Sudah mandek guys, tapi kayaknya aku mau nyari WC. Coba lihat cuacanya cerah banget, kayak perasaan itu langsung moodnya naik. Ya kalau kalian stres atau depresi, coba deh jalan di cuaca yang terang. Entah kenapa auto happy deh. Oke, tujuan kita udah kelihatan ya guys. Itu ada papan namanya Aquafield Asakusa. Aku udah lama penasaran banget sama toko ikan ini guys. Soalnya rating di Google-nya itu tinggi ya, 4,2. Di Jepang kalau udah 4 itu udah bagus. Soalnya orang Jepang kalau ngasih skor itu ngirit. Kayak menurut aku jarang aja ngasih bintang 5 gitu. Oke cis, kita langsung cek aja dari depannya. Ini kita temukan banyak tanaman terarium ya. Tapi aku kok nemu momiji ya. Kalian tahu momiji nggak? Momiji itu maple, daunnya yang bisa merah tuh loh guys. Kalau ketika musim gugur tiba, nah itu warnanya bisa jadi kuning terus merah. Pasti pernah lihat dong. Let's move on. Di bawah ada hoteso atau tanaman enceng gondok. Terus ada display puffer. Beberapa tanaman dan ikan merah ini untuk pakan predator. Ini aku syutingin buat kalian. Ini yang puffer di display tadi guys. Lucu ya. Kayak di Jepang itu bermacam-macam puffer yang bisa dijadiin pet. Dan ini adalah salah satu jenis fugu yang bisa dipelihara di akuarium air biasa guys. Wow. Kemudian di sebelah kanan di sini ditemukan bongkahan kayu. Aku penasaran sama harganya guys. Biasanya mahal ya yang gede-gede gini tuh. Tapi tergantung brand juga sih. Di sini harganya 2.400 ya, setara 300.000 rupiah. Kalau yang kecil-kecil gini murah ya, 380 kan itu ya. Ya 40 ribuan lah ya. Harganya piro iki? 380. Ya murah lah. Selesai lihat-lihat display yang ada di depan, langsung aja aku mau masuk. Udah gak sabar. Di pintu masuk kita disambut dengan akuarium. Akuarium yang besar ya guys. Kayaknya ini 100, mungkin 200 liter ya ini. Gede banget. Dan di atasnya juga ada tanaman terarium yang lengkap dengan tetesan airnya, keren sekali guys. Langsung aku tengok ke kanan, di sini juga banyak tanaman terarium dan juga tanaman air. Beda ya tanaman terarium dan air itu. Kalau tanaman terarium kalian bisa tanam tanpa dicelupin ke air, tapi kalau tanaman air kalian harus celupin ke air ya. Soalnya ada beberapa kalau yang nggak dicelupin ke air dia bisa kering daunnya. Nah, saatnya aku melirik di bagian dalam. Oh my gosh. Di sini seperti greenhouse ya guys. Seperti rumah kaca kecil gitu. Hello, puffer. Kalian tahu nggak? Puffer ini itu bisa hidup di air biasa dan gedenya cuma 2,5 cm. Bisa dibilang ini adalah puffer terkecil. Dan you know what guys, kita datang di waktu yang tepat karena aku lihat plastik-plastik ini dan aku merasa senang. Wow, means mereka itu baru restock ikan-ikan yang ada di sini ya guys. Lucky. Jadi kalian bisa lihat lebih komplit, lebih banyak pilihan ya, tentunya lebih mungkin yang tadinya nggak ada jadi ada gitu kan karena barusan masuk barang gitu kan.
jadi nggak ada yang kehabisan. Nah, di sini ada black angelfish. Kalian tahu nggak black angelfish ini bisa segede apa? Kalau dari fin dorsal atau apa ini namanya? Sirip atas sampai sirip bawah atau anal, mereka itu bisa mencapai 25 cm di atas ke bawahnya aja. Dan sebaiknya mereka dipelihara di akuarium yang vertikal atau tinggi. Wow, aku baru lihat ada kardinal seperti ini, merah dan longfin. Wow, di toko ikan aku belum pernah masuk ikan seaneh ini guys. Tapi cantik ya, coba lihat ketika buka, keren sekali guys. Dan harga ikan ini lumayan pricey ya guys, 150 ribuan satu ekor. Ikan ini memang mirip sama ikan neon tetra ya guys, tapi beda. Apanya yang beda guys? Spesiesnya udah beda, spesies kardinal dan neon tetra itu. Dan mereka punya sub-subnya tersendiri lagi, entah warnanya, entah matanya. Udah neon sendiri dan kardinal sendiri ya, oke? Langsung aku tengok bagian bawah sebelah tank tadi ya guys. Di sini ada banyak lumut dan tanaman air. Berbagai macam ya, agak mengembun, aku kurang bisa melihat atau merekamnya ini. Dan di sini aku menemukan barnacle. Oh wow, aku kepo sekali, apakah masih hidup? Kayaknya udah mau diar ya guys. Jadi ini kayak buat dekorasi aja sih. Aku balikin lagi. Mantap juga di sini, banyak koleksinya, terus juga nggak mahal. Oke, itu tadi baru 2 langkah ya guys dari pintu masuk. Oh my god, aku udah nggak sabar. Nggak sabar pengen menjelajahi toko ikan ini. Ini display tank yang 200 liter tadi ya guys. Di sini ada lam eye tetra. Sama apa ini? Lupa guys. Oh ya, bisa nyontek di bawah tuh, silver flying fox. Ikan ini adalah algae eater ya guys. Buat kalian yang punya masalah blackbeard, LJ pakai ikan ini. Langsung aku tengok bagian kiri, di sini ada ikan lokal Jepang namanya medaka ya guys. Medaka itu kalau di Indonesia kayak cupangnya Indonesia gitu guys. Jadi breeder masih mengembangkan hybrid-hybridnya gitu guys. Maksud aku strain. Nah, bablas langsung kita lihat bagian belakang sana ya guys. Nanti kita akan jalan ke sana. Di atas ini ada ikan apa ya ini namanya? Nggak ngerti aku. Dan sebelah sini ada beberapa rancu dan Ryuking. Aku baru lihat ini koinushi apaan coba. Hey guys, delon guys, aku nemu apa iki? Toko ini emang aneh banget sih guys. Masa jual serangga-serangga kayak gini, emang ada yang beli ya? Aku nanya nih. Ini bayi dragonfly ya guys, bayi capung. Mereka ini tuh makan serangga, apa ya, cacing sutra gitu atau akamushi. Buset, baru kali ini aku nemu toko ikan yang jual bayi capung. Astaga naga, ini apa lagi, kayak apa ya, tungau. Hewan di sini aneh-aneh guys. Mizu kamakiri. Wait, what? Mizu air, kamakiri praying mantis. Belalang sembah air ngono ki. Ya iya loh. Mirip pol. Wow. Ini juga baru pertama kali aku lihat serangga kayak gini. Wow. Mirip banget sumpah sama praying mantis. Pantas namanya Mizu kamakiri. Ini ukuran aslinya lumayan gede guys. Sekitar 1 telapak panjangnya. Telapak tangan aku lah. Soalnya buntutnya panjang banget. Ini kalau aku nggak dolan, nggak keluar rumah, nggak akan tahu kalau ada makhluk seperti ini, guys. Astaga, belum selesai. Ini apa jal? Apa ini? Apa jal? Ya Allah, basoku. Bentuknya kayak familiar banget ya, guys. Ini seriusan dijual, ada yang beli gitu. Karena setahu aku, orang Jepang itu pada geli sama cockroach atau coro. Dan dia itu mirip banget sama coro, guys. Aku nggak tahu apa ini namanya, karena aku udah cari-cari itu nggak ada namanya guys, nggak tahu, aku nggak kelihatan atau emang nggak dipasang ya. Nah lo, overproud tuh ada tulisan Indonesia. Apa coba? Aku nggak ngerti siapa yang dijual, tapi ada tulisan Indonesia guys.
Ikannya pada diem ya guys, ini mereka sedang adjusting sama temperature water, jadi mereka agak ngelamun gitu responnya. Dan ini masih 3 langkah dari pintu masuk ya guys, aku nemu lagi apa ini merah-merah, so cute. Tuh kan seperti apa ya aku bilang, mereka restock jadi apa-apa tuh banyak di sini. Coba lihat apa yang aku lihat. Ini kepiting tapi lucu banget. Kecil, kayak strawberry guys. Pernah lihat gak yang kayak gini? Aku hampir mau beli, pengen bawa pulang, tapi aku nggak siap sama sekali untuk mengurus hewan laut. Kan harus prepare macam-macam ya guys. Ini sayang dari laut guys. Jadi aku cukup mengagumi dari jauh saja kepiting strawberry ini. Gimana menurut kalian? So cute. Pernah lihat ini belum? Kadal ini atau salamander ini kadal Jepang loh guys. Kalau ini kalian udah pada tahu lah. Apa? Ada yang nggak tahu? Ini axolotl ya guys. Terus yang di atas ini adalah rain frog, kodok lokal Jepang. Udah sebanyak ini guys, baru 4 langkah dari pintu masuk tadi. Kalau aku lanjutin takut aku nggak upload nggak sih? Ya udah setengah dulu, yang part 2-nya tunggu ya. Oh wow, aku barusan googling namanya panther crab. Ini katanya dari Sulawesi guys. Ya udah gitu dulu ya guys, tunggu part 2 aku. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Bye, thank you for watching.